Selamat pagi, Bapak Ibu dosen. Perkenalkan, saya Albert Junior Manalu. Saya dari Desa Sungai Akar, Kecamatan Batangkansal, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Kebanyakan penduduk di daerah saya ini mayoritas mata pencariannya sebagai petani dan lahan digunakan menjadi perkebunan kelapa sawit seperti yang terlihat di belakang saya ini. Dan daerah-daerah lain pun yang termasuk di desa saya masih banyak menggunakan lahannya yaitu menjadi perkebunan kelapa sawit. Inilah kebun kelapa sawit orang tua saya seluas 2 hektar dan dirawat dengan cukup baik oleh orang tua saya, dan saya pun sering membantu untuk merawat sawitnya. Dan ini sudah berumur sekitar 19 tahun. Dan kelapa sawit ini juga memiliki duri mulai dari pokok, batang, daun, dan buahnya juga berduri. Analisis SWOT untuk kebun kelapa sawit. Jadi analisis SWOT ada kekurangan, kelebihan, ancaman, dan peluang. Kekurangan. Jadi kekurangan dari kebun kelapa sawit ini yang pertama adalah modal awal yang besar. Jadi pada saat modal awalnya itu sangat besar, yaitu yang pertama lahannya harus lahan yang luas, modalnya cukup besar, pembibitan, karena selama 3 tahun sawit tidak akan menghasilkan, dan itu kita memerlukan biaya untuk pemeliharaan terus-menerus selama 3 tahun dan tidak menghasilkan apa-apa. Yang kedua, harus dirawat secara intensif karena hama landak dan babi sering memakan tanaman kelapa sawit yang baru ditanam. Jadi pada saat mau penanaman harus dirawat dengan intensif. Yang kedua, kelebihan. Jadi kelebihan kebun kelapa sawit ini yang pertama, tanamannya itu memiliki umur yang panjang. Jadi tidak perlu penanaman ulang seperti tanaman-tanaman perkebunan semusim. Jadi modal awalnya itu hanya pertama kalinya saja penanaman. Dan yang kedua, keuntungannya lumayan besar. Dan itu sudah dialami orang tua saya sendiri. Dan yang ketiga, perawatan dan pemeliharaannya tidak terlalu rumit. Jadi setelah penanaman, perawatannya itu tidak terlalu rumit karena tidak bekerja setiap hari seperti tanaman karet contohnya harus disadap setiap hari. Ancaman. Satu, yang pertama, banyaknya petani sawit yang lain. Jadi petani sawit yang lain ini bisa menjadi saingan dan menjadi ancaman bagi petani-petani karena mereka saling bersaing untuk menjadi kebun yang lebih baik lagi. Dan yang kedua, kurangnya pabrik untuk mengolah minyak mentah atau CPO. Jadi kurangnya pabrik untuk mengolah CPO ini menyebabkan harga sawit tidak terlalu tinggi dan sering menurun. Peluang. Yang pertama, yaitu memiliki prospek ekonomi yang menjanjikan. Mengapa peluang kebun kelapa sawit ini memiliki prospek yang menjanjikan? Karena di kehidupan sehari-hari kita selalu berkaitan dengan yang namanya produk dari kelapa sawit. Mulai dari minyak, sabun, odol, itu semuanya mulai dari bangun sampai kembali tidur, itu hasil-hasil produk dari kelapa sawit sangat banyak dan sangat dibutuhkan di kehidupan sehari-hari. Jadi produk dari hasil kelapa sawit ini memiliki prospek yang tinggi dan akan selalu bermanfaat untuk kedepannya. Sebagai seorang ado ataupun penyuluh nantinya, saya akan memberikan ide kepada para petani-petani kelapa sawit yang ada di daerah saya, yaitu untuk melaksanakan yang namanya pemupukan berimbang. Mengapa saya sarankan ini? Karena pemupukan berimbang ini sangat berdampak terhadap tanaman kelapa sawit. Karena pemupukan itu menyerap 60% semua sumber biaya yang dikeluarkan untuk tanaman kelapa sawit. Jadi pemupukan ini sangat berpengaruh yang paling besar, yaitu 60% terhadap semua biaya yang dikeluarkan untuk tanaman kelapa sawit. Jadi dalam metode pemupukan berimbang ini unsur-unsur hara makro harus sesuai dan jumlahnya sama setiap unsur hara makronya. Yang pertama yaitu kalium. Jadi kalium ini untuk buah dan contoh merek dagangnya itu pupuk KCL. Dan yang kedua
untuk daun dan batang itu yaitu urea atau bisa disebut nitrogen, kandungan nitrogen. Contoh produknya tadi urea. Dan yang terakhir itu untuk akar, yaitu kandungan unsur haranya fosfor. Nama produknya dapat berupa SP36. Jika pemupukan berimbang ini dapat dilaksanakan dengan tepat, maka produksi dari kebun kelapa sawit petani rakyat akan melimpah dan bisa menghidupi dan mensejahterakan rakyat dan petani kelapa sawit.